Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Pak, hari ini aku pengen bahas tentang privilege nih Pak. Karena itu kan lagi umum banget tuh istilahnya di kalangan anak muda sekarang. Hak istimewa yang didapatkan dari relasi, persahabatan, atau dari keluarga ya Pak. Kalau kata anak muda, kalau kita punya privilege itu hidup kayak terasa lebih mudah gitu Pak. Mulai dari mendapatkan pekerjaan sampai ke bisnis. Tapi kan buat dapat privilege atau circle pertemanan yang membangun itu kan gak mudah ya Pak. Nah, kalau aku nonton Nawala Bisma itu selain karena Pak Bambang yang brilian dengan ide-idenya, terus Pak Bambang yang punya kemurahan hati untuk memikirkan masyarakat miskin, perkembangan Bina Swadaya itu juga dibantu oleh privilege atau circle pertemanan Pak Bambang yang keren-keren ya. Nah, itu gimana sih Pak tipsnya buat bisa membuat circle pertemanan yang kalau di Nawala itu dibilangnya persahabatan yang memperdayakan? Itu saya rasa terkait dengan semacam vision-nya masing-masing orang. Vision itu terbangun karena ada suatu rasa. Misalnya saya ada suatu masalah. Ada masalah itu ada orang yang bersikap acuh, ada orang yang bersikap waduh. Ini harus ada sesuatu ini. Jadi melihat masalah, situasi, kondisi itu, sikap orang kan bisa macam-macam. Kalau orang melihat masalah itu kemudian, waduh ini harus dilakukan sesuatu, maka dia harus punya punya melihat. Kalau masalah hanya dibiarkan berlalu, nggak ada niat apa-apa, nggak ada gunanya, nggak ada. Tapi kalau ada niat, oh ini harus saya lakukan. Nah kalau ada niat semacam itu harus ada konsep. Niat hanya niat saja tanpa ada rencana, ada wawasan dan sebagainya. Nah, setelah itu kan harus ada instrumen. Salah satu instrumennya persahabatan. Karena masalah, terutama bagi kami, masalah yang kami hadapi itu bukan masalah bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan atau bagaimana saya mendapatkan satu makanan yang lebih enak tapi masalah yang mengganggu kami itu pada umumnya ini ada masalah orang lain, masyarakat yang dalam keadaan pinggirkan, miskin. Nah, ini kompleksitasnya luar biasa gitu. Mengapa hal semacam itu muncul? Ya ini tergantung pada perjalanan hidup masing-masing orang. Perjalanan hidup saya memang sejak awal itu selalu concern, selalu peduli terhadap masalah masyarakat di sekitar. Karena saya ada karena ada masyarakat kita. Itu maka saya harus merasa saya bagian dari sekitar. Itu. Merasa jadi bagian dari sekitar ya? Iya, merasa. Nah kalau demikian itu mampu nggak saya melakukan itu? Iya, awalnya jelas tidak mampu memahami masalahnya, itu juga tidak mudah. Kalau masalah sebenarnya memahami ada mudah. Nah, ini membutuhkan masukan, membutuhkan inspirasi, membutuhkan sahabat. Itulah yang kami pahami, kami laksanakan sebagai suatu langkah-langkah yang penting. Ujung-ujungnya kami berpendapat dan setuju dengan para sesepuh-sepuh kami mengatakan bahwa development is about friendship. Ya, pembangunan itu ujung-ujungnya pentingnya adalah persahabatan. Bukan membangun permusuhan, tapi membangun. Berarti kita justru menghindari persaingan ya Pak? Persaingan itu dengan siapa? Dengan orang lain apa dengan diri sendiri? Persaingan itu adalah pada dengan diri sendiri waktu dulu dibandingkan dengan sekarang. Kalau yang kami lakukan sekarang itu sama dengan yang dilakukan dulu, tidak ada kemajuan. Jadi kami bersaing untuk mendorong agar diri sendiri berkembang menjadi lebih baik.
bukan bersaing untuk bermusuhan. Setiap pesaing itu ada unsur sahabat. Itu kami melihatnya. Oh, berarti membangun persahabatan itu seperti itu ya, Pak? Iya, iya. Dengan hati yang terbuka. Betul, betul. Karena ya suatu kebahagiaan itu bukan karena menerima. Kebahagiaan itu karena memberi. Karena saya mampu memberi, saya bahagia sekali melihat orang yang menerima. Itu bahagia. Tapi kalau saya menerima, ada perasaan ini jangan-jangan yang saya terima itu sesuatu yang bukan seharusnya. Memang proses refleksi diri semacam itu sangat. Itu gimana Pak caranya biar kita bisa menemukan refleksi diri gitu? Para milenial, adik-adik kita itu kita harus selalu memikirkan kembali apa sih yang sudah kami lakukan kemarin, hari ini, malam hari itu penting itu. Lalu pagi hari merencanakan apa yang kami lakukan dengan apa yang saya lakukan. Tentu saya ingin lebih maju, lebih baik, lebih konsisten dalam melakukan semacam itu. Kemasukan ternyata akan lebih nyata. Sahabat semangat semakin banyak. Kalau lihat Pak Bambang tuh kayak tenang gitu. Istilahnya Pak Sarwono ketika menulis almarhum Pak Sarwono kan mengatakan, Pak Bambang ini waktu masih muda itu mempunyai ide-ide banyak itu, tapi kebanyakan anak muda itu selalu berantem. Iya, biasanya gitu Pak, jiwa muda Pak. Iya, tapi katanya ini menurut penglihatan Pak Bambang itu membuat jalan sendiri. Tidak beranteman tapi membangun jalannya sendiri. Untuk apa buang energi untuk itu? Kalau ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Karena suatu ketika apa yang sekarang berantem ini jangan-jangan nanti menjadi sahabat saya. Wow. Itu dunia ini berubahnya semacam itu. Karena prinsipnya bersaingnya dengan diri sendiri yang kemarin dan yang sekarang ya Pak, bukan dengan orang lain. Bukan. Pak, kalau kemarin aku juga sempat baca nawala tentang persahabatan, yang inspirasi itu Bapak menuliskan tentang Prof. Sagio ya Pak? Prof. Sayogyo. Itu seberapa menginspirasinya sih Pak beliau untuk Bapak? Ya ini beliau ini kan senior, profesor ya. Saya itu baru awal memulai sesuatu itu. Terus, saya itu kagum membaca tulisan-tulisan beliau. Dan sikap kritis. Pada zaman itu kritis itu kan jarang sekali. Misalnya saja beliau menilai Dimas Gotong Royong, meningkatkan produksi dan sebagainya. Itu kan bagus. Tapi beliau melihat aspek kritis itu. Dan ini saya ingin melihat apa sudah akhirnya. Ternyata beliau mengatakan, kalau dulu sebelum ada Dimas atau apa itu, kesenjangan itu antara kota dan desa. Itu betul. Tapi dia mengatakan sekarang ini kesenjangan antara orang-orang di desa sendiri. Apa itu? Kan ingin tahu. Nah, kami belajar dari beliau. Ternyata kalau tidak ada intervensi dari program pemerintah, dan intervensi itu bagus untuk meningkatkan produksi. Tapi produksi itu ditingkatkan di lahan-lahan yang dimiliki orang yang sudah kaya. Jadi bantuan itu mengalir kepada orang yang sudah lebih kaya daripada orang yang membutuhkan. Itulah yang terjadi di desa-desa tahun 70-an. Gap antara kota dan desa berubah di dalam desa sendiri antara orang kaya dan orang yang tidak kaya. Wah, itu saya mendengar itu, memahami itu, ingin tahu lebih banyak, mengikuti pertemuan-pertemuan, membaca tulisan-tulisan. Akhirnya kami senang sekali bersama-sama dengan Profesor Mubiarto. Sebenarnya intinya 3 orang, Profesor Sayogyo, Mubiarto, dan saya, mendirikan Perhappy, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Ini tidak hanya masalah ekonomi pertanian, ekonominya orang bertani, tapi Perhimpunan Ekonomi Pertanian untuk menyangkut sosiologi,
antropologi, pertanian, dan lainnya luas sekali. Kompleks ternyata ya, Pak. Kompleks, ya. Dan itu ada di dalam Indonesia, tetapi juga mempunyai network di seluruh dunia. ISEA, dan itu mengakibatkan saya sebagai yang muda itu semangat sekali. Maka saya ditugasi menjadi sekretaris yang mengelola putusan-putusan dari rapat-rapat itu. Dengan Perhepi itu saya menjadi sekjennya itu selama berapa tahun, 1969 sampai 87 itu berapa tahun itu. Itu tantangannya apa Pak saat di Perhepi? Ya, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa yang kita bangun itu bukan sekedar ekonomi, tetapi juga sosial. Karena kalau hanya ekonomi itu kesenjangan makin hebat. Karena kan selama ini saya mikirnya ekonomi lah yang paling penting gitu. Ya, ekonomi penting. Tetapi kalau itu yang ditekankan, yang siap untuk berkembang di bidang ekonomi yang mereka yang sudah mempunyai macam-macam. Nah, orang yang miskin yang sebagian besar di Indonesia itu lalu bagaimana? Semangat itulah di dalam Perhepi itu berkembang. Maka kita mendorong melakukan, dan Bina Swadaya itu sebagai implementer ya. Misalnya seperti Perbun, perusahaan inti rakyat, itu bagus. Kita belajar dari Malaysia, kita terapkan di Indonesia. Tidak perkebunan besar kalau zaman dulu, zaman kolonial kan, itu dimiliki oleh pemegang saham orang-orang tertentu saja. Tapi kalau perusahaan inti rakyat, ada intinya, tapi ada plasma rakyat. Jadi ini maju, ini beruntung, rakyat juga. Nah, masalahnya bukan rakyat sama ini gimana? Ternyata jadi permasalahan ya Pak ternyata. Terbom sehingga terjadilah suatu komunikasi yang setara antara rakyat sama itu semangat kita pada waktu itu, dan banyak yang mengikuti. Tapi belakangan berubah lagi itu, terutama menekankan ekonomi. Terpenting itu di sosial ya Pak, membuat setara. Ya, tapi bukan hanya sosial itu bukan membagi-bagikan. Sosial itu berarti memberdayakan supaya bersama-sama bertanggung jawab, bukan hanya satu orang yang mengambil resiko. Kalau dia jatuh seperti pada tahun 1998 krisis itu kan banyak yang jatuh. Yang jatuh itu mana? Kembali kepada yang miskin lagi. Sektor ekonomi rakyat, yaitu usaha mikro, yang 98,7% dari entitas usaha di Indonesia, ya itu kekuatan, itu kelemahan Indonesia. Nah, kalau membangun ekonomi kan mari kita bangun. Nah, itu tidak cukup hanya menginvest tapi juga memberdayakan, membangun perlembagaannya, membangun sistem keuangan mandiri, macam-macam. Karena kalau mereka sudah berdaya, mereka bisa mandiri sendiri dan tetap maju ya Pak. Nah, kalau mereka berada di desa-desa, paling di desa-desa semua dalam keadaan miskin semacam itu, padahal itu akar dari pohon besar yang namanya Negara Republik Indonesia. Ya, pohon besar itu akan gampang tumbang kalau akarnya busuk. Betul. Ya kan? Akar yang harus dikuatkan, ini perkuat supaya pohonnya kukuh. Nah, sini hanya ribut dengan pohonnya itu di pusat besarnya, akarnya dibiarkan jebol. Nah, melakukan pekerjaan semacam ini bukan main repotnya. Maka membutuhkan pengetahuan, membutuhkan sahabat. Karena kita nggak bisa sendiri ya Pak. Kemiskinan itu karena sebab banyak orang. Maka mengatasinya juga harus dengan banyak orang, nggak bisa sendiri. Kemiskinan itu. Maka marilah sebanyak orang itu juga memperbaiki.